balik lagi di channel aku di Diary Puput. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi kisah nih sama kalian semua. Gimana sih kok bisa hijrah, kok bisa sampai berniat untuk memakai cadar gitu kan. Oke, di sini aku bakal jelasin ke kalian semua. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe karena itu bentuk support kalian untuk aku. Oke teman-teman, langsung aja ke videonya. Bagaimana sih kamu bisa hijrah? Oke, di sini aku bakal jelasin sama kalian semua. Semoga ini bisa menginspirasi kalian semua yang belum hijrah ya. Oke, yang awalnya itu aku masih sama kayak anak-anak biasa, sama kayak wanita-wanita biasa gitu ya. Keluar dari sekolah itu aku pakai hijab. Nah terus pas ke itu SMP, nah pas ke SMA itu aku nggak pakai karena sekolah aku sekolah swasta teman-teman, jadi memakai rok pendek dan sekolahnya itu bergabung antara berbeda agama gitu kan. Nah udah gitu aku lulus sekolah, aku bekerja di salah satu salon. Nah di situ aku memakai hijab, tapi pergi pakai, pulang pakai. Tapi di situ aku pas kerja itu nggak memakai karena mungkin peraturannya juga nggak boleh memakai hijab gitu kan. Entah apa alasannya aku nggak tahu. Yang penting aku ikutin gitu ya peraturan salon karena aku kan kerja gitu di situ gitu loh. Nah udah gitu aku keluar dari situ, beberapa salon aku pindah kerja. Nah nggak lama aku menikah itu di tahun 2017. Itu aku masih ya ibaratnya stay untuk memakai hijab gitu kan. Sama suami aku ini ya harus pakai gitu kan karena lebih terjaga juga gitu. Nah terus abis itu aku kemarin sudah mempunyai anak. Aku di tahun 2019 kalau nggak salah, ya tahun 2019 itu aku kerja di salah satu mall Jakarta. Aku bekerja di sebuah toko tas teman-teman. Nah biasa aku masih pakai yang ketat, terus celana lepis atau jeans gitu kan. Nah aku ada yang beli tuh di situ, ada yang membeli tas di toko aku yang memakai cadar. Nah di situ aku bertanya kan, maksudnya dalam hati aku tuh gini, kok adem banget ya ngelihatnya gitu kan. Aku kepo, aku penasaran, aku tanya langsung dong sama si kakak ini, kak nyaman ya pakai cadar gitu kan. Nah terus beliau menjawab, katanya alhamdulillah nyaman kak, katanya gimana sih kak caranya biar bisa memakai cadar gitu kan. Terus dijelaskan sama dia, cadar tuh sunnah deh gini atau waktu itu manggilnya apa ya, mbak kalau nggak salah. Cadar itu sunnah mbak, katanya gitu, boleh dipakai boleh tidak, katanya gitu kan. Terus mungkin karena beliau nyaman jadi beliau memakai gitu, dan kebetulan beliau pun belum menikah. Nah di situ aku tanya-tanya terus, kata dia kenapa kakak ada berniat memakai, katanya gitu. Terus aku bilang ya dalam hati sih ada kak, cuman aku nggak tahu respon orang tua atau respon sekeliling aku itu kayak gimana, aku bilang gitu. Nah terus kata beliau, ya sudah jika memang belum siap jangan, boleh memakai tapi lihat tempat, jika kayak kajian atau apa itu boleh, kata dia gitu. Kalau memang orang tua belum meridhoi atau belum merestui kakak untuk memakai niqab atau cadar, kata dia gitu. Nah terus aku bilang, kakak udah lama memakai cadar? Alhamdulillah sudah 6 tahun katanya teman-teman. Masya Allah ya, semoga beliau istiqomah, amin ya Allah.
Terus aku bilang, kakak pernah nggak sih ikut-ikut kajian gitu, atau kakak sekarang tinggalnya di mana? Kebetulan dia tinggalnya di Bekasi, teman-teman, jauh kan. Mungkin kalau misalnya Jakarta aku bakal sering-sering main atau nanya atau tukeran nomor WhatsApp gitu kan, karena beliau pun salah satu pelanggan aku gitu di toko gitu kan, sering membeli tas di toko aku. Nah lalu aku itu tanya-tanya terus ya kan, kata dia gini, coba aja kak ikut salah satu komunitas katanya gitu. Nah terus aku, oh iya ya, kenapa nggak aku coba ya gitu kan. Nah aku cari-cari tuh di Instagram, aku cari. Nah alhamdulillah ketemu di salah satu komunitas. Aku apa ya, aku boleh nyebutin gak ya? Boleh deh, aku sebutin aja ya. Nah kebetulan itu salah satu youtuber juga yang bernama Aida Afifah ya namanya, Kak Aida. Halo Kak Aida kalau nonton, Masya Allah banget. Itu jadi terkesan banget dalam hidup aku gitu loh, berkesan banget dalam hidup aku. Jadi di komunitas wanita solehah itu. Nah di situ aku bergabung selama berapa bulan ya, aku lupa. Nah aku ikutin kajiannya, kebetulan pas memang ini udah jalannya Allah kali ya, karena aku niat hijrah gitu ya, jadi diluruskan aja gitu sama Allah, dikasih tahu kalau misalnya komunitas ini tuh bakal ada kajian. Oke aku ikutin. Nah pas ada kajian itu aku bingung, tapi bingungnya tuh karena aku posisi masih kerja. Nah aku bertanya dulu dong sama bapak bos aku kan, aku nanya, Pak aku boleh pakai gamis nggak di sini gitu kan. Nah terus si bapaknya alhamdulillah mungkin karena beliau seorang pendeta, mungkin mengerti bagaimana caranya bertoleransi berbeda agama itu saling menghargai gitu kan. Nah terus aku bilang, Pak boleh nggak nih kalau misal aku pakai gamis katanya gitu. Ya udah pakai aja, Masya Allah kata aku, beneran Pak nggak apa-apa gitu kan. Terus kata beliau, nggak apa-apa pakai aja, yang penting satu jangan tinggalin sholat, karena sholat juga itu membawa rezeki untuk toko ini dan diri kamu juga katanya gitu. Bahkan kalau beliau datang untuk ngecek atau segala macam ya, beliau selalu nanya sama aku, udah sholat belum gitu kan. Terus aku bilang alhamdulillah udah, kalau misalnya aku belum ya udah Pak aku mau sholat dulu gitu kan. Terus kata ya udah. Dari situ beliau mengizinkan aku untuk memakai gamis. Aku langsung beli, pertama kali aku langsung membeli baju gamis itu di online, karena kan posisi aku bekerja kan, nggak mungkin aku nggak punya waktu banyak untuk belanja atau kayak gimana gitu, jadi aku memutuskan beli baju itu di online. Nah dari situ aku ikutin komunitas-komunitas itu. Kebetulan aku waktu itu ingat banget aku mengalami aku hamil yang kedua, tapi qadarullah Allah lebih sayang anakku yang kedua ini, aku keguguran teman-teman. Entah itu keguguran, entah itu darah beku atau apa, aku nggak tahu, karena di USG umur 5 minggu itu ada, tapi pas umur ke-7 minggu udah nggak ada gitu. Terus aku berhenti kerja karena cuti. Aku kebetulan ada ini kan, aku mengikuti keseharian di grup komunitas wanita solehah itu kan. Nah kebetulan Kak Aida mengadakan acara meet up kajian gitu. Nah aku langsung ikut di situ, aku langsung izin sama suami untuk ya aku boleh ikut ini nggak, kajian ini di mana, di Istiqlal gitu. Alhamdulillah suami mengizinkan gitu kan. Masya Allah itu dilancarin banget sama Allah, ya Allah terima kasih gitu kan, karena emang bener-bener apa ya, lurus aja gitu, ngikut aja gitu niat aku untuk berhijrah tuh. Nah udah gitu aku ikutin dan aku punya fotonya juga nih, aku tunjukin sama kalian semua ya. Nah itu fotonya teman-teman. Nah di situ aku udah selesai, aku ikutin kajiannya, tapi suatu saat aku nggak tahu kenapa aku dikeluarkan dari grup itu. Ya udah nggak apa-apa gitu ya.
Eh, nah, aku itu memutuskan untuk membuat grup sendiri, walaupun aku bilang bisa nggak ya gitu ya, tapi ya insya Allah kalau kita niat pasti Allah kasih jalan gitu kan. Nah, aku bikin grup, namanya itu Komunitas Hijrah Bersama. Nah, Komunitas Hijrah Bersama ini sudah dibuat di tahun 2020. Alhamdulillah kemarin tanggal 21 Februari itu udah 1 tahun berjalan teman-teman. Alhamdulillah sudah banyak kegiatan-kegiatannya juga, yaitu kayak menyantuni anak yatim piatu atau membantu para korban banjir atau segala macam. Kita harus benar-benar membantu. Jika memang tidak bisa turun lapangan, setidaknya kita membantu berdonasi. Kalau memang kita belum bisa berdonasi, ya sudah, kita hanya bisa bantu doa. Kita serahkan sama Allah. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan hamba-hambanya itu gitu ya. Nah, dari situ memang pertamanya aku nggak pakai niqab atau cadar, aku nggak pakai. Nah, waktu itu aku belum pakai cadar teman-teman, masih pakai gamis gitu ya. Kerja kan, aku balik kerja lagi, aku masih pakai gamis tuh. Terus aku belajar pakai cadar itu waktu kajian aku memakai cadar tuh ya pas ada aktivitas komunitas aku. Terus aku nggak disetujuin kan sama orang tua, tapi alhamdulillah suami selalu mendukung gitu kan. Nggak disetujuin ya biasalah, namanya orang tua ya kan, yang aku nggak mau ngejelasin bagaimana karena aku nggak mau buka aib orang tua aku juga. Nah, pas tidak disetujui sama orang tua, tapi aku yakinin kalau misalnya ini tuh nggak seperti apa yang mama atau bapak kira gitu ya. Ya udah, berjalannya waktu ya, mama sama bapak alhamdulillah makin kesini ya mungkin mereka terima gitu kan, karena anaknya pun nggak berbuat macem-macem gitu ya. Nah, di situ aku bilang alhamdulillah ya Allah, kata aku selalu berdoa sama Allah, terima kasih gitu telah menunjukkan aku jalan yang benar-benar baik banget buat aku, sehingga aku memutuskan untuk berhijrah ini. Semoga Allah tetap menguatkan aku, memberikan aku kesabaran yang lebih kuat lagi gitu ya kan. Doain aku juga ya teman-teman, semoga aku bisa istiqomah, sholatnya juga ditekunin lagi ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah. Aku gimana ya, aku kalau mau ngomongin kayak gini tuh aku pengen nangis sebenarnya teman-teman, tapi enggak lah, pasti aku kuat karena banyak banget rintangannya, banyak banget ujiannya, banyak banget cibirannya yang aku dapetin tuh. Dari yang ngatain aku teroris lah, dari yang ngatain aku, lu ngapain sih pakai cadar, lu nggak tahu ya kalau cadar begini gitu teman-teman. Jadi sempet down, sempet nangis di kerjaan pun, aku sempet nangis teman-teman, karena apa ya, yang ngatain aku itu bener-bener satu ini loh, beda toko sama aku gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa gitu kan. Ada balik lagi, bos aku selalu menguatkan aku, mungkin karena beliau pendeta itu ya, balik lagi ya, karena menurutku tidak beda jauh lah gitu. Beliau bisa menasehati aku gitu, nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah ngedengerin omongan orang katanya gitu, karena yang hijrah itu kamu, bukan dia. Kamu yang tahu kebaikannya katanya gitu. Sesama muslim pun memang harusnya bersatu gitu kan, tidak boleh tidak boleh mencibir atau bagaimana gitu katanya. Alhamdulillah banget, makanya aku bersyukur banget punya bos sebaik beliau gitu kan, namanya Bapak Ferry. Masya Allah, terima kasih Bapak. Kalau Bapak nonton ini, Bapak itu baik sekali sama aku. Nah, dari situ aku terus kuat, banyak banget juga dukungan dan doa buat aku terus bisa sampai sekarang. Mudah-mudahan aku juga bisa tetap semangat juga, tetap buktiin kalau misalnya cadar tuh nggak seperti apa yang kalian kira gitu. Makanya kita tuh nggak boleh berpandang sebelah mata, ataupun kita langsung nuduh atau kita berkomen yang enggak itu sebenarnya nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh ditiru.
Sampai sini dulu video aku kali ini. Doain aku semoga aku bisa tetap istiqomah di jalannya Allah, tetap menjaga atau menutup auratku ini. Semoga teman-teman juga yang belum hijrah, yuk kita hijrah bareng-bareng. Kalau misalnya kalian mau join di komunitas aku, nanti aku taruh linknya di bawah ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Semoga bermanfaat, menginspirasi kalian semua yang belum hijrah. Yuk kita hijrah bareng-bareng. Kalau misalnya kalian mau join di komunitas aku ntar taruh linknya di bawah. Oke teman-teman, see you the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, bye bye.